dilaksanakan di usia Maria Fitri dan Ihsan Habib juga ujian oleh Gunawan dan Zaki Rahmatullah dengan judul yaitu Quran Pupuk Hayati dalam pertanian berkelanjutan. Baik, yang pertama yaitu latar belakang dari judul penelitian kami itu yaitu Quran Pupuk Hayati dalam pertanian berkelanjutan adalah pertama ketergantungan pupuk kimia oleh para petani dan seringkali menggunakan pupuk kimia sintetis dibandingkan dengan pupuk hayati, yang dimana ternyata dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan yaitu dengan menggunakan kombinasi antara pupuk hayati dan pupuk kimia, di mana pupuk hayati ini berperan signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan pupuk kimia, terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tetapi walaupun pupuk hayati ini tidak dapat secara langsung untuk menggantikan pupuk sintetis, tetapi dia dapat mengefisiensikan dari penggunaan pupuk sintetis sehingga biaya atau kos yang dikeluarkan menjadi lebih sedikit. Kemudian juga pupuk hayati sebagai alternatif yang ramah lingkungan karena menggunakan mikroorganisme yang baik bagi tanah. Kemudian juga mendukung pilar keberlanjutan dan didukung dengan hasil penelitian. Dan juga pertanian berkelanjutan ini yaitu dengan tujuan untuk memanfaatkan hasil produksi yaitu untuk digunakan pada saat ini, tetapi juga dia itu mendukung dari lahan pertanian agar dapat digunakan secara terus-menerus di masa depan, sehingga lahan pertanian itu subur dan dapat digunakan tanpa adanya waktu jeda. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis pupuk hayati. Yang pertama itu ada pelarut fosfat, yang dimana mikroorganisme yang mampu melarutkan fosfat terikat dalam tanah sehingga tersedia bagi tanaman. Bisa dilihat di sini, yang pertama itu ada bakteri pelarut fosfat, yang kedua ada pelarut jamur pelarut fosfat, dan yang ketiga ada klamir pelarut fosfat. Selanjutnya yaitu ada peningkatan nitrogen, yang dimana mikroorganismenya mampu mengikuti nitrogen bebas atau H2 dari udara dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat digunakan tanaman. Adapun bakterinya, yang pertama itu ada bakteri simbiotik, yang kedua bakteri non simbiotik. Nah, manfaatnya yaitu menambah ketersediaan nitrogen secara alami, dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia nitrogen, serta meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman. Selanjutnya yaitu ada mikoriza, yang dimana jamur yang bersimbiosis dengan akar tanaman dan membantu meningkatkan penyerapan air serta unsur hara terutama fosfat. Adapun mikorizanya yaitu mikoriza albuscular atau AMF. Selanjutnya yaitu ada mikoriza extomycorrhiza, yang dimana manfaatnya yaitu meningkatkan penyerapan hara dan air. Yang kedua yaitu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hara, serta mendukung pertumbuhan dan hasil tanaman. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian untuk mekanisme pupuk hayati yaitu untuk yang pertama menambahkan ketersediaan unsur hara, yaitu pertama yaitu pelarut fosfat. Fosfat yang terikat di dalam tanah itu dapat dilakukan oleh pupuk hayati sehingga tanaman dapat menerima fosfat tersebut. Kemudian juga pelepasan unsur hara lain seperti unsur hara mikro, K, ZN atau Fe. Walaupun unsur hara mikro ini diambil sedikit oleh tanaman, tetapi ini sangat penting bagi tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian juga mengikat nitrogen bebas yaitu nitrogen di udara. Tanaman itu tidak dapat mengikat nitrogen secara langsung di udara, maka dari itu peran dari seperti rizodium dengan azoto itu yaitu untuk mengikat nitrogen di udara dan dimasukkan dalam tanah dan dapat diserap oleh tanaman. Kemudian merangsang pertumbuhan tanaman karena pupuk hayati ini mengandung IAA dan GA, yang mana dapat merangsang pertumbuhan akar dan tajul, dan juga perluasan akar yang baik yaitu lateralnya yang lebar sehingga akar ini optimal dapat menyerap unsur hara dan air di dalam tanah. Kemudian juga meningkatkan ketahanan tanaman yaitu kompetisi dengan patogen dari pupuk hayati ini, dan juga menghasilkan senyawa antagonis yaitu antibiotik dan enzim untuk ketahanan tanaman. Kemudian juga untuk memperbaiki sifat-sifat tanah yaitu meningkatkan pembentukan agregat tanah dan meningkatkan kapasitas menahan air serta meningkatkan aktivitas biologi di dalam tanah. Baik, nah di sini hasil aplikasi
dia menggunakan kombinasi perlakuan antara rizodium dan juga pupuk MKP. Nah, pada perlakuan kombinasi R2 dan K3 menggunakan rizodium 6 gram per kilogram benih dan juga pupuk MKP 9 gram per liter. Nah, dapat dilihat pada hasil utamanya pada tinggi tanaman meningkat 15 sampai 20% lebih tinggi dan jumlah kolom meningkat 25 sampai 35% lebih banyak. Jumlah biji per tanaman itu meningkat 30 sampai 40% dan bobot 100 biji itu meningkat 10 sampai 15% lebih berat. Nah, kesimpulannya itu inokulasi rizodium 6 gram per kilogram benih dan pemberian MKP 9 gram per liter meningkatkan pertumbuhan vegetatif, pembentukan kolom jumlah biji dan juga bobot biji kedelai secara nyata. Nah, selanjutnya itu pada aplikasi Bacillus pada tanaman padi. Mengutip dari jurnal Agrotektronika penelitian dari Wibowo et al. 2006, di mana dia menggunakan beberapa isolat Bacillus dari strain yang berbeda. Nah, pada jurnal ini yang perlakuan yang terbaik itu dapat dilihat pada Bacillus cereus strain MRP LMB 1.3, di mana hasil utamanya pada parameter hampir pada seluruh parameter itu meningkat dari perlakuan kontrol, dan mana pada tinggi tanaman itu meningkat hampir 10 sampai 20% lebih banyak dan jumlah anakan itu 20 sampai 30% lebih banyak dan panjang malai itu 10 sampai 15 lebih panjang. Begitu juga pada berat 100 biji dan juga hasil panen itu meningkat 15 sampai 25%. Nah, kesimpulannya aplikasi Bacillus cereus strain MRP LMB 1.3 pada benih dan bibit padi meningkatkan pertumbuhan pada fase bibit vegetatif generatif serta hasil padi secara signifikan. Nah, selanjutnya itu Gigaspora sp mycorrhiza pada tanaman cabai. Nah, mengutip dari jurnal Agrolivestock penelitian dari Zuger dan kawan-kawan pada 2025, hasil utamanya yaitu tinggi tanaman meningkat hampir 15 sampai 25%, jumlah cabang produktif itu meningkat 20 sampai 30%, jumlah buah itu meningkat 20 sampai 30%, berat buah per tanaman itu meningkat hampir 25 sampai 30% dan juga infeksi akar itu besar dari 60. Nah, artinya aplikasi mycorrhiza campuran Glomus dan Gigaspora sp pada dosis 10 gram per tanaman meningkatkan pertumbuhan hasil cabai dan juga kolonisasi akar secara optimal. Berdasarkan 3 jurnal tersebut, aplikasi hayati dari rizodium, Bacillus dan Gigaspora terbukti meningkatkan pertumbuhan tanaman, hasil panen dan juga efisiensi penyerapan hara yang nyata pada berbagai komoditas tanaman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pupuk hayati. Adapun kelebihan pertama yaitu meningkatkan kesuburan tanah. Yaitu mikroorganisme ini membantu menyediakan unsur hara, memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan bahan organik. Yang kedua yaitu meningkatkan ketersediaan hara. Yaitu untuk menurunkan fosfat, meningkatkan nitrogen dan memodifikasi unsur hara sehingga lebih tersedia bagi tanaman. Adapun yang ketiga itu meningkatkan pertumbuhan hasil. Merangsang pertumbuhan akar dan tajuk, meningkatkan ketahanan tanaman dan serta hasil panen. Adapun kelebihannya itu ramah lingkungan, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, menekan pencemaran dan menjaga keseimbangan ekosistem tanah. Adapun yang terakhir yaitu efisien dan ekonomis, dibutuhkan dalam dosis kecil dan dapat mengurangi biaya pemupukan jangka panjang. Adapun kekurangan dari upaya ini ialah yang pertama itu sensitif terhadap lingkungan. Dia ini terlalu sensitif terhadap suhu tinggi, sinar matahari langsung dan kelembapan rendah dapat menurunkan viabilitas mikroorganisme. Adapun kekurangan yang kedua yaitu penyimpanan kemampuan terbatas. Perlu penyimpanan khusus, sejuk,
jenis tanah, pH, bahan organik, dan cara aplikasi sangat mempengaruhi keberhasilan pupuk hayati. Adapun kekurangan yang kelima yaitu pengetahuan pengguna terbatas. Petani ini perlu pemahaman dan keterampilan dalam penggunaan yang tepat agar hasilnya tetap optimal. Adapun kekurangan terakhir, kualitas produk bervariasi. Kualitas pupuk hayati di pasaran berbeda-beda, tergantung pada strain mikroba dan proses produksi. Adapun cara aplikasi yang tepat yaitu yang pertama, gunakan produk yang berkualitas, terus perhatikan dosis dan waktu aplikasi. Yang cara ketiga, simpan dengan baik sesuai anjuran, dan yang keempat, aplikasikan pada tanah yang sesuai, dan yang cara yang terakhir yaitu jaga kelembaban tanah. Dan di sini yang kita simpulkan yaitu pupuk hayati ini memiliki banyak kelebihan untuk pertanian berkelanjutan. Namun penggunaannya perlu dilakukan dengan tepat agar hasilnya optimal. Kesimpulannya, penggunaan pupuk hayati di Indonesia memiliki peluang besar karena mampu meningkatkan kualitas panen, kesuburan tanah, dan keuntungan petani, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Namun penggunaan masih menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman petani, efektivitas mikroba yang dipengaruhi lingkungan, dan ketergantungan terhadap pupuk anorganik.